Jadi pengusaha itu sangat berat guys. Jadi pengusaha itu nggak sekedar lu hanya terlihat dengan mobil bagus, nggak sekedar terlihat lu punya rekening yang banyak saldonya, tapi siang malam lu harus dipusingkan dengan klien, cash flow, SDM, sistem kerja, dan masih banyak lagi. Gua mulai menjadi seorang pengusaha itu dari pedagang kaki lima di tahun 2017, kurang lebih 9 tahun yang lalu sejak video ini di syuting. Gua membangun dari pola pikir dan fundamental seorang pengusaha. Selamat datang di Kode Sukses. Kalau lo baru pertama kali nonton video ini, kenalin, gua Tamtam. Di video kali ini, gua mau memulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu, apakah benar lo pengen jadi pengusaha atau lo hanya pengen terlihat seperti seorang pengusaha? Itu dua hal yang berbeda tuh. Sekarang coba deh lo buka Instagram lo lihat ada foto-foto orang lagi ngopi, ada foto-foto mobil bagus, ada foto-foto motor Harley, dan coba lo baca captionnya. Build your empire, build your business. Banyak caption di postingan-postingan itu pasti soal menjadi pengusaha, menjadi investor, menjadi trader. Dan sekarang lu mulai berpikir, wah kayaknya enak nih gue punya mobil, kayaknya enak nih gue punya Harley, gue punya uang, gue punya peralatan barang-barang yang bagus. Kalau lu masih berpikir seperti itu, berarti lu hanya ingin terlihat seperti pengusaha. Dan lu sebenarnya tidak sama sekali menginginkan menjadi pengusaha. Karena gue pengen ngomong jujur guys ke lu. Jadi pengusaha itu sangat berat guys. Jadi pengusaha itu nggak sekedar lu hanya terlihat dengan mobil bagus, nggak sekedar terlihat lu punya rekening yang banyak saldonya, tapi siang malam lu harus dipusingkan dengan klien, cash flow, SDM, sistem kerja, dan masih banyak lagi. Gua mulai menjadi seorang pengusaha itu dari pedagang kaki lima di tahun 2017, kurang lebih 9 tahun yang lalu sejak video ini di syuting. Gua membangun dari pola pikir dan fundamental seorang pengusaha. Dan kalau misalkan lo bertanya sama gua, apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang pengusaha? Jawaban gua bukan cuma sekedar cari modal, bikin PT, punya karyawan, atau sewa kantor. Karena itu menurut gue bukan hal yang paling penting dan bukan langkah awal untuk lo menjadi seorang pengusaha. Langkah awal yang mesti lo lakukan adalah mengubah sudut pandang lo. Dan jangan sampai lo berpikir, gua mau jualan apa? Modalnya dari mana? Itu sama sekali nggak bener ya, itu tolol. Kesalahan pertama yang sering banget dilakukan oleh pengusaha pemula adalah, gua pengen jualan apa? Atau modalnya dari mana? Masalah ini kelihatannya sepele. Padahal ini adalah sebuah fundamental dari lo membangun sebuah usaha. Karena simpelnya gini guys, sebenarnya sebuah transaksi itu adalah pertukaran value. Lo mencarikan solusi ke customer lo dan lo mendapatkan upah dari situ. Itu adalah sebuah fundamental dari sebuah transaksi. Contoh yang sederhana, misalkan lo lihat di sekeliling lo banyak orang lapar. Lo tinggal menyediakan makanan dan lo memberikan value sebuah makanan ini kepada orang-orang yang lapar. Dan orang-orang yang lapar ini akan memberikan imbal balik kepada lo, yaitu berupa uang. Itu adalah basic dan fundamental dari sebuah transaksi. Dan contoh lain misalkan, lo punya motor dan orang butuh jasa transportasi, lo tinggal ngojekin motor lo kepada mereka yang membutuhkan. Nah itu adalah sebuah pertukaran value namanya. Jadi lu jangan sibuk mencari lu mau jualan apa, tapi lu sibuk melihat di sekitar lu apa yang lagi mereka butuhkan. Menjadi pengusaha itu bukan keren-kerenan guys. Menjadi pengusaha lu gak harus menjual mobil mewah atau motor mewah atau rumah bagus, enggak. Lu cukup menjual apa yang dibutuhkan orang-orang sekitar lu. Nah di sini banyak orang bego yang coba menjadi pengusaha padahal dia sebenarnya hanya ingin terlihat seperti pengusaha. Itu dua hal yang berbeda. Di dalam sebuah bisnis, modal bukanlah sumber masalah utama. Jadi di saat lo memulai bisnis, lo gak perlu nanya modal lo dari mana atau lo butuh investor dari mana. Itu gak perlu guys. Memang gue paham modal itu penting, tapi itu bukan yang utama. Yang gua anggap di sini adalah modal materi ya, berupa uang ya.
Kalau lo masih berpikir modal utama adalah uang, lo harus merubah sudut pandang lo. Lo harus merubah perspektif lo. Yang pertama lo harus lakukan adalah lo harus melihat diri lo. Diri lo ini bisa apa untuk memecahkan masalah orang-orang yang ada di sekitar lo. Misalkan lo punya keterampilan mencuci sepatu. Lo lihat aja orang-orang di sekitar lo dan lo tawarkan aja jasa lo. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi lo gak perlu modal banyak. Nah, kalau lu memang gak punya modal untuk beli sabun misalkan untuk cuci sepatu itu, lu tinggal minta customer lu itu bayar di muka. Sehingga uang modalnya itu bisa lu pakai buat beli sabun. Dan misalkan lu bisa ngedit tapi lu belum punya studio, ya lu tinggal cari aja customer, terus minta dia bayar di depan, lalu lu lakukan aja kemampuan lu mengedit. Dan itu lu ulang-ulang terus dan profit dari transaksi itu lu kumpulkan untuk mengembangkan usaha lu sehingga akhirnya lu bisa punya agensi yang besar. Dan dalam memulai bisnis jangan pernah berpikir gua harus punya semuanya dulu, gua harus punya peralatan, gua harus punya karyawan, gua harus punya modal uang yang besar. Kalau lu berpikir seperti itu maka lu gak akan pernah jalan. Gua mulai dari hal yang tidak sempurna, gua mulai dari minus. Kalau dulu gua memulai dengan berpikir gua harus punya modal besar, maka mungkin detik ini gua gak akan sampai di titik ini. Dan yang sering menjadi permasalahan bagi pengusaha-pengusaha baru adalah pengen ngebuat bisnis sesuai passionnya. Lu masih miskin, lu bego kalau lu masih ngenuhanin passion lu. Lu masih miskin, lu cari duit dulu, lu udah kaya baru lu ngikutin passion lu. Customer itu gak pernah peduli lu passionnya apa. Yang dia tahu gimana caranya lu bisa mencarikan solusi untuk permasalahan dia. Makanya lu jangan sekali-sekali mengedepankan passion lu selama lu masih miskin. Bukan berarti passion itu gak penting ya, tapi ketika lu kaya baru lu boleh ngikutin passion lu. Menurut gua formula yang pas untuk memulai usaha adalah kemampuan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara lu melihat kondisi pasar atau melihat lingkungan sekitar lu, apa yang mereka butuhkan. Dan disitulah mulai ada yang namanya bisnis. Mungkin awal lu memulai itu lu gak terlalu suka sama pekerjaan lu. Tapi lama-lama ketika lu selami, ketika lu mulai menjalani itu semua dengan rutin dan konsisten, gua rasa lu pasti nyaman kok dengan kegiatan itu. Apalagi setelah tahu itu uangnya banyak. Gua yakin deh pasti lu bakal suka sama kegiatan yang lu anggap tadinya bukan passion lu. Ingat, bisnis itu bukan pacar ya guys ya. Bisnis itu bukan setiap hari lu harus deg-degan, lu harus stres, nggak gitu. Kadang memang ada fase-fase di mana lu harus istirahat, bukan menyerah. Lu cukup istirahat, setelah lu mulai fresh kembali, baru lu mulai berbisnis lagi. Intinya adalah lo harus mulai dari keseharian lo. Lo lihat lingkungan sekitar lo perlu apa. Misalkan lo hidup di dekat sekolah, berarti lo tinggal bikin aja dagangan-dagangan yang memang laku untuk anak sekolah. Contoh jajanan pasar atau mungkin gorengan. Cukup itu aja. Dan kalau lo bener-bener gak punya modal sama sekali, lu tinggal lihat di sekeliling lu, kira-kira ada tukang apa nih, misalkan ada sebuah restoran, lu tinggal masuk aja ke restoran itu, terus ketemu sama ownernya, terus lu bilang sama ownernya, gua bisa melipat gandakan profit lu, tapi ketika profit lu bisa berlipat ganda, lu minta 10%, contoh misalkan seperti itu, lu tinggal syuting aja tuh, semua sudut-sudut restorannya, lu bikinin konten di situ, lu marketingin, ketika profitnya nambah 2 kali lipat, nah lu dapet cuan dari situ. Terus lu lakukan itu berkali-kali sehingga akhirnya lu punya tim. Dan lu dari satu restoran ke restoran lain seperti itu. Itu kalau lu bener-bener gak punya modal sama sekali. Dan ketika lu mendapatkan seorang customer pertama itu adalah guru terbaik lu. Lu harus nge-treat dia, lu harus service dia dengan sebaik-baiknya. Sehingga dia akan melakukan repeat order sama lu. Dan dia gak akan pernah kepikir untuk nyari orang lain selain diri lo. Lu treatment sampai customer itu menjadi customer yang loyal sama lo. Nanti customer yang loyal itu akan memberitahu lu secara tidak sadar produk lu bagus atau enggak, pelayanan lu bagus atau enggak, apa yang kurang dari layanan lu, apa yang kurang dari produk lu.
Dan ketika lu menawarkan jasa lu ke calon-calon customer, satu yang pasti yang harus lu pegang, lu jangan pernah takut untuk ditolak. Karena penolakan adalah wajar. Itu namanya kehidupan. Gak ada lu setiap lu nawarin ini nawarin itu lu diterima, enggak, pasti lu akan banyak penolakan. Jadi jangan ngedown, mental lu harus kuat karena seorang pengusaha dibutuhkan mental baja. Ketika lu mengalami penolakan, lu tanya baik-baik ke calon customer lu. Kenapa dia menolak? Apa harganya kemahalan? Apakah ada servis yang lebih bagus dari lu? Sehingga lu bisa mengkoreksi diri lu dan lu bisa tumbuh. Pengusaha besar itu guys, bukan pengusaha yang gak pernah ditolak. Tapi pengusaha yang besar itu adalah ketika dia ditolak, maka dia akan mengkoreksi dirinya sendiri. Sehingga dia tahu apa yang menjadi kelemahan dia. Ditolak itu wajar. Ditolak, pelajari kenapa ditolak, perbaiki, lalu coba lagi. Dan ada penyakit orang-orang yang baru memulai usaha. Mereka nggak mau punya usaha tuh yang nggak keren. Mereka tuh pengen usahanya tuh yang keren-keren. Itu penyakit tuh guys. Dan mereka malu untuk berjualan. Mereka malu posting produknya sendiri. Mereka malu posting untuk jasanya sendiri. Padahal ketika lo posting itu adalah marketing yang gratis loh. Dan lu harus ingat, temen lu belum tentu menjadi customer lu. Tapi customer lu sudah pasti kedepannya akan menjadi temen lu. Kalau lu bisa mentreatment dia dengan baik. Dan lu juga jangan takut diomongin orang, diomongin teman-teman lu. Lu cuman posting-posting jualan doang. Si Tamtam nih setiap bikin status jualan mulu. Selama lu gak cari makan sama mereka, ya lu ngapain lu dengerin. Lu tolol aja kalau lu dengerin dia padahal lu gak cari makan dari dia. Dan dia gak ngasih duit ke lu, buat apa lu dengerin? Kalau lu masih bergantung sama omongan orang, lu gak akan pernah mulai. Lu gak akan pernah kemana-mana, mindset lu akan stuck di situ aja. Dan lu harus ingat, gue juga memulai dari bawah. Gue memulai semua ini dari bawah. Bahkan gue memulai konten ini dari sebuah handphone. Semuanya sederhana. Mungkin lu lihat influencer-influencer lain kualitas gambarnya bagus, ininya begini, ininya begitu karena menggunakan kamera mahal. Tapi gua enggak, gua hanya memulai dari iPhone biasa. Semua gua mulai dari bawah, termasuk dari bisnis. Gua memulai dari pedagang kaki lima. Kalau lu pernah kelaparan sekarang, gua juga pernah, sama kayak lu. Gua bahkan pernah mau pengen bunuh diri karena gua gak punya duit. Jadi gua bukan omong doang, ini berdasarkan pengalaman gua juga. Lu boleh pinter, lu bisa jago AI, lu bisa jago teknologi, lu bisa IT, lu bisa ini, bisa itu. Tapi lu harus inget, lu harus memberikan value kepada customer lu. Jangan pernah egois sama diri lu sendiri. Mentang-mentang lu merasa bisa, lu akhirnya memberikan sesuatu yang tidak diinginkan oleh customer lu. Dan lu menggurui dia. Jangan sampai seperti itu. Karena bagaimanapun customer ini adalah orang yang akan mengkoreksi diri lu. Karena lu gak pernah bisa ngeliat punggung lu sendiri. Yang lihat ya mesti orang lain. Ini juga sama di saat lu menjadi karyawan. Di saat lu menjadi karyawan, lu itu ada namanya tahap interview. Nah di interview ini sebetulnya kan sama aja. Lu itu lagi ngejual diri lu kepada perusahaan. Gue bisa ini, gue bisa itu, gue bisa ini. Oh gue rajin nih. Kenapa gue harus kerja di sini? Karena gue punya value, karena gue begini. Itu kan sama aja dengan menjual diri lu sendiri. Jadi pengusaha dan karyawan sebenarnya sama aja. Mereka sama-sama menjual dirinya sendiri. Dan skill yang paling penting dalam hidup ini adalah jualan. Ketika lu bisa menjual sesuatu atau menjual diri lu sendiri, maka cepat atau lambat lu pasti akan jadi orang kaya. Gue bikin narasi seperti ini bukan berarti ketika lu masih jadi karyawan lu harus langsung resign ya. Jangan. Lu harus berpikir dulu. Strategi-strategi ke depan bagaimana caranya biar lu bisa resign dengan smooth. Bahkan kalau lu misalkan masih bekerja di dalam sebuah perusahaan, lu lihat skill apa yang lu dapat dari perusahaan itu. Lu lihat klien-klien mereka, gimana cara marketinginnya, gimana cara mereka menghandle klien-kliennya, gimana caranya mereka menservis karyawannya. Lu bisa pelajari itu sehingga ketika lu nanti resign, lu bisa mengadopsi semua yang ada di perusahaan lama lu itu. Dan lu harus benar-benar memperhitungkan untung ruginya. Kapan lu harus memulai resign dari kerjaan lu? Kalau dirasa belum tepat, lebih baik lu hanya mencari side job. Kalau dirasa sudah tepat dan memang sudah matang, baru lu resign dari kerjaan lu.
Dan ketika lu memutuskan untuk resign dari pekerjaan lu, satu yang pasti, yaitu adalah lo pasti akan kehilangan kenyamanan. Karena ketika lu memutuskan resign dari perusahaan lu dan lu memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, hal yang paling pertama yang akan hilang dari lu adalah kenyamanan. Karena ketika lu benar-benar pengen menjadi pengusaha, lu akan berada di zona yang tidak nyaman. Lu akan berada di zona ketidakpastian. Belum tentu lu dapat customer. Belum tentu dagangan lu laku. Dan malah bisa jadi penolakan lebih sering daripada barang lu dibeli. Kadang-kadang mungkin dikritik customer, ketemu customer yang bawel karena karakter orang itu macem-macem guys. Customer tuh pengennya begini, begitu, begini, bawel begini padahal kita sudah memberikan yang terbaik. Tapi itulah namanya zona tidak nyaman, itulah namanya pengusaha. Dan lu bertanggung jawab atas diri lu sendiri. Dan lu juga kalau misalkan sudah berkembang, lu bertanggung jawab atas tim lu. Dan lu juga harus siap pusing ketika ada customer marah, gimana caranya lu jangan ikut marah. Kalau customer lu marah terus lu ikut marah, ya udah hancur udah. Lu harus mencari solusi gimana caranya ngehandle customer yang lagi marah. Terus lu berikan service yang terbaik walaupun dia lagi emosi. Jadi kesimpulannya kalau lu bertanya sama gua, apa sih pertama kali yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pengusaha? Itu intinya bukan kantor, bukan modal uang besar, bukan punya karyawan, bukan punya staff yang banyak ya, bukan. Dan lu hilangin pikiran lu tuh, lu majang diri lu di Instagram, lu masih miskin, usaha lu masih kecil, lu CEO bla bla bla. Aduh. Yang pasti lu carikan masalah-masalah di sekitar lu dan lu tawarkan solusinya. Terus lu ulang-ulang itu sampai lu dapat customer pertama, customer kedua, customer ketiga. Dan lu harus konsisten. Ingat, konsisten itu bukan berarti selalu benar ya. Konsisten yang gua maksud adalah konsisten dalam kebenaran. Jadi kalau lu lihat lu berjalan di jalan yang salah, lu harus putar balik. Jangan konsisten berjalan di jalan yang salah. Lu harus putar balik sampai akhirnya lu menemukan titik yang benar dari bisnis lu. Dan jadi pengusaha itu bukan soal mobil bagus ya. Bukan soal mobil bagus, rekening banyak, bukan. Tapi soal gimana caranya lu bertahan di dalam ketidakpastian. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin, apakah semua orang bisa menjadi pengusaha? Sayang sekali jawabannya tidak. Karena seorang pengusaha itu dibutuhkan mental yang kuat. Di bawah tekanan yang sangat tertekan. Dan ketidakpastian serta ketidaknyamanan. Tapi kalau lu bisa melewati itu, gua jamin hidup lu pasti berubah. Financial lu freedom, waktu lu freedom, hidup lu juga akan jauh lebih baik. Karena kalau kata Timothy Ronald nih, orang yang paling berbahaya adalah orang yang selalu tahan dalam setiap tekanan. Semakin dia bertahan, semakin lama dia bisa kuat, maka itu adalah orang yang berbahaya. Jangan pernah lu menunggu modal besar karena gak akan ada yang percaya sama lu. Investor mana sih yang mau ngeluarin 1 miliar, 2 miliar buat orang yang jam terbangnya belum ada? Yang lu punya hanya dengkul dan otak lu. Gunain itu. Dan lu harus tahu kapasitas diri lu. Jadi sebelum lu berperang, lu harus tahu dulu lu pakai senjata apa. Jangan lu berperang sama orang yang pakai pistol, lu cuman pakai pisau, lu akan mati. Lu harus lihat dulu. Oh, market gua ini pakai pistol misalkan. Market gua ini dia bawa tank. Ya kalau lu ngelihat market lu bawa tank, ya lu bawa tank juga. Jangan sampai lu lihat dia bawa tank, lu cuman pakai ketapel, mati lu. Dan menurut pengalaman gua, rasa sakit itu akan membentuk sebuah mental yang sangat kuat. Jadi lu harus tetap bertahan. Walaupun mungkin seminggu atau sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan awal lu susah banget ngedapetin customer. Tapi lu harus bertahan. Oke, segitu aja video dari gua. Coba tulis, menurut lu langkah pertama lu itu untuk menjadi pengusaha itu apa sih? Lu tulis di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, lu share ke teman-teman lu. Jangan lupa di subscribe dan di like video ini. Oke, sampai jumpa lagi. Gua Tamtam. Salam kode sukses.